Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Salsayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Baik, menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Baik, kali ini telah hadir bersama kita seorang dokter muda dari Provinsi Jambi, Cornel Anggara. Apa kabarnya, Dok, pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum menggali lebih dalam siapakah Dokter Cornel ini dan bagaimana profil singkatnya, boleh di-share kepada pemirsa di rumah, Dok? Halo semuanya, perkenalkan saya Dokter Cornel. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekarang saya memutuskan untuk kembali untuk berprofesi di Provinsi Jambi. Gitu ya, Dok ya. Sekarang tinggal di mana boleh juga nih? Saya tinggal di Jalan Insinyur Haji Juanda, itu di Mayang. Kebetulan di belakang Mall Jamtos itu. Ya. Dekat sini ya ternyata ya. Iya, Terima kasih, Dok, sudah berkunjung di studio BTV Jambi. Baik, melanjut obrolan kita, Dok. Nah, bisa diceritakan kenapa dokter memilih melanjutkan studi pasca sarjana saat baru meraih sarjana kedokteran di tahun 2016 ya? Iya. Boleh di-share nih perjalanannya? Saya tuh kuliah ngambil kedokteran, kemudian memang memutuskan untuk mengambil S2. S2-nya itu di Magister Administrasi Rumah Sakit. Ya. Itu sebenarnya berhubungan erat keduanya. Saya memutuskan itu karena di satu sisi sebagai dokter itu kita menangani pasien di lapangan. Kemudian di satu sisi lagi di S2 yang saya pelajari ini itu memanage sebuah rumah sakit, sebuah klinik. Jadi bagaimana pelayanan itu berlangsung. Jadi bisa di bagian manajemen dan bisa juga di klinisi di lapangan. Itu salah satu. Berarti waktu itu melanjutkan studi pasca sarjana ini memang tujuannya berpikir lebih meluas ya ternyata kalau administrasi rumah sakit ini. Nah, pada saat itu dokter menjadi sarjana kedokteran ya di tahun 2016, langsung melanjut ke pasca sarjana di Yogyakarta. Baik pemirsa, luar biasa sekali. Dan sekarang apa sih motivasi dokter untuk segera meraih gelar pasca sarjana itu? Motivasi sendiri yang pertama tentu tanggung jawab ke orang tua karena disekolahin. Kedua memang karena sudah nyemplung di dunia kedokteran, sekalian sama manajemennya ingin dimengerti. Jadi dalam menangani pasien bisa ditangani secara lebih komprehensif lagi. Seperti gitu itu. Ya. Jadi motivasi sebenarnya ada dukungan nggak dari orang tua? Kalau orang tua selalu mensupport dan semua ya keluarga itu selalu mensupport. Memang gimana kita aja dalam menyikapi perkuliahan itu. Oh iya. Berapa lama nih menempuh pendidikan pasca sarjana? Saya menempuh pendidikan pasca sarjana itu kalau saya itu cuti 1 tahun saya kuliah, kemudian saya itu sampai cuti 1,5 tahun itu ya. Kemudian saya lanjut lagi, tapi kalau di total itu sekitar 3 tahun 6 bulan. Itu sudah dihitung sama cuti saya 1,5 tahun. Karena begitu saya menyelesaikan koas saya butuh persiapan juga untuk UN-nya kedokteran lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi saya mempersiapkan diri untuk itu terlebih dahulu. Kuliah saya S2 saya tinggal sebentar. Kemudian setelah selesai baru saya lanjutkan kembali. Gitu. Dan sekarang sudah selesai atau belum, Mas? Itu sekarang sudah selesai. Sudah selesai. Dan kembali ke Provinsi Jambi udah berapa lama nih? Ini baru sebulan saya pulang ini ke Provinsi Jambi. Berarti selama ini menetap di kota lain ya? Menetap di kota lain. Untuk menempuh pendidikan. Untuk menempuh pendidikan. Ya, baik pemirsa, memang untuk menempuh pendidikan kita perlu melalui perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan yang cukup panjang dengan penuh lika-liku kehidupannya ya, baik Pak Dokter ya. Oke, baik pemirsa, untuk menggali lebih dalam siapakah Dokter Cornel ini, dan jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya.
Pemirsa, kembali lagi bersama saya Salsayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Masih bersama narasumber kita pada sore hari ini, seorang dokter Cornel Anggara. Baik, melanjut obrolan kita sebelumnya Pak Dokter tentang profesinya. Sebelum pindah ke Jambi, pernah bekerja di mana nih Pak Dokter? Saya bekerja di Yogyakarta di salah satu klinik swasta. Di situ aktivitas saya mengabdikan diri ya terhadap ilmu yang saya pelajari. Pada tahun berapa ini? Itu dari 2019. 2019 sampai? 2019 sampai 2021. Ya, sampai saat ini ya? Saat ini. Ya, jadi sekarang masih melanjut berarti ya Pak Dokter ya, walaupun sedang di Jambi? Sudah saya stop semua, baru saya memutuskan untuk kembali ke Jambi. Pada saat itu menjadi dokter umum? Iya, saya sebagai dokter umum di klinik tersebut. Gitu, luar biasa sekali ya. Mengabdi juga di sana dari tahun 2019 sampai 2021 ya, dan memutuskan untuk pindah ke Jambi itu ada motivasi dari mana? Yang pertama saya memutuskan balik ke kota Jambi, keluarga semua di sini. Ya, di samping itu juga karena satu dan lain hal yang mengharuskan untuk ke Jambi, makanya saya memutuskan untuk balik. Karena keluarga lebih banyak di Jambi ya. Memang aslinya Jambi nih Pak Dokter ya? Aslinya enggak Jambi juga ya, orang tua dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi saya memang campuran lah di Jambi ini. Iya, campurannya. Tapi memang semua keluarga di Jambi ya Dok ya. Apa saja nih tantangan dan kendala dokter saat menyelesaikan kuliah pasca jurusan administrasi ini? Karena di tahun-tahun awal itu ya, nah itu kan berbarengan dengan saya profesi dokter, yaitu koas. Jadi ketika pagi saya koas, malam saya kuliah. Mungkin ditantangan di tahun-tahun awal seperti itu. Tapi untuk kedepannya sih gimana kita menyikapi kuliah aja. Dan beberapa teman saya memang ada yang mengambil cuti juga seperti saya, karena terbentur dengan ujiannya itu tadi, ujian kedokterannya. Ada juga yang bisa langsung. Seperti itu. Kalau tantangan yang lebih spesifik ya pada umumnya kita kuliah aja, bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Berarti selama ini dokter juga menyikapinya dengan rasa percaya diri juga ya ternyata untuk menyelesaikan pendidikan itu sampai sekarang ini ya. Iya, harus. Oke, baik pemirsa, luar biasa sekali. Inilah seorang dokter Cornel ya, cukup muda di usia 27 tahun sudah menjadi seorang dokter. Namun pemirsa, kita menggali lebih dalam bagaimana kesehariannya. Jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Kembali lagi bersama saya Salsayu Amelia dalam program BTV Inspiratif, masih bersama seorang dokter muda dan ganteng sekali. Oke, Cornel Anggara. Baik, melanjut obrolan kita sebelumnya Pak Dokter. Apa pandangan Pak Dokter nih semakin bertambahnya rumah sakit swasta di Provinsi Jambi? Pandangan Pak Dokter untuk masyarakat itu bagaimana? Ya tentunya semakin bertambahnya rumah sakit di Provinsi Jambi ini ya, terutama di kota ini, tentu semoga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk berobat, untuk mendapatkan kesehatan untuk pribadinya ataupun keluarganya. Karena makin banyaknya rumah sakit. Rumah sakit. Tapi juga perlu ditekankan ya, jangan hanya memperbanyak kuantitas, tapi juga kualitasnya mungkin bisa kualitas dari rumah sakit itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong nih tentang kualitas, apa menyebabkan sebuah rumah sakit itu bisa turun tipe atau kelas gitu? Apa yang menyebabkan sehingga seperti itu, Dok? Kalau untuk turun tipe mungkin masih bisa, tapi kalau untuk turun kelas itu jarang sekali ya, karena sebenarnya untuk ini kan kita membahasnya di masalah akreditasi rumah sakit. Sedangkan untuk akreditasi rumah sakit itu sendiri ada lembaganya sendiri, itu ada KARS ya namanya.
Itu yang lembaga independen yang bertanggung jawab langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Lembaga itulah yang sosialisasi ke rumah sakit, memberikan misalnya checklist untuk rumah sakit tipe ini, tipe A, B, C, D harus standarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian untuk akreditasinya misalnya terakreditasi apa, nah itu harus melengkapin apa aja. Jadi itulah yang dilengkapin oleh rumah sakit. Nah, dan untuk melengkapi itu semua itu bagian dari urusan manajemen, bukan bagian dari dokter klinisinya. Jadi kan di rumah sakit itu sendiri tadi ada bagian manajemen dan ada yang di bagian klinisi. Untuk akreditasi sendiri itu bagian di manajemennya untuk mengurusi. Dan saat ini dokter lulusan Magister Administrasi Rumah Sakit, luar biasa ya dok ya, benar-benar menginspirasi sekali pemirsa di rumah. Baik dok, terakhir nih apa impian dan harapan dokter yang belum kesampaian nih? Ya, impian dan harapan pertama tentu saja saya ingin melanjutkan kalau memang bisa ada rezeki waktu untuk ke jenjang selanjutnya, ingin mengambil sekolah spesialis ya. lagi. Di umur 27 tahun ya dok ya. Ya, mau mengambil spesialis dalam beberapa waktu dekat ini. Boleh tahu nih sudah memiliki pasangan dok? Saya sendiri belum ada. Belum ada ya dok ya. Berarti ini apakah ini termasuk ke dalam rencana kedepannya selain menjadi spesialis? Ya mungkin ya salah satunya memang harus fokus sekolah dulu ya. Jadi untuk urusan pasangan mungkin nanti dulu. Wah, berarti menutup untuk semua wanita yang ada di luar sana ya. Baik dok, luar biasa sekali pemirsa. Anda telah menyimak perbincangan kita pada hari ini bersama Dr. Cornel Anggara. Saya Salsayu Amelia dan kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu BTV Inspiratif setiap Senin dan Kamis jam 6 sore hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.